Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Zaki dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 24. Kali ini saya akan membacakan tentang teks monolog Nasib Sial Seorang Badut. Musik riang mengawali pertunjukan. Musik pengiring atraksi badut atau musik sirkus, bisa juga dangdutan atau mungkin musik atraksi topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul datu sudah ada di panggung. Ia berpakaian gaya badut, tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Biasanya gaya badut. Bisa juga pada awal atraksi ia memakai semacam topeng badut, tapi nanti saat mulai bicara kemudian melepaskannya. Pertunjukan dimulai dengan atraksi badut itu akan menarik bila aktor menguasai atraksi-atraksi badut, seperti memainkan 3 bola atau 3 botol yang dilempar secara bergantian, atau muncul dengan sepeda roda satu atau melakukan atraksi hula hoop. Sementara musik membangun suasana riang, badut itu melakukan atraksi-atraksi kocaknya, gerakan-gerakan yang dimasukkan untuk mengundang tawa, gerakan-gerakan slapstick atau lainnya yang kadang konyol. Mungkin gerakan itu tidak mengundang tawa, tapi memunculkan ironi, sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian. Ia terdiam, musik berhenti. Wajah badut itu semakin terlihat kusut. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin lucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Duduk terperkur seakan menyesali nasibnya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang, tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti, tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak di penjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh tertentu saja, itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar kafir! Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan jam 4 di masjid, tapi tidak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Mendengus dan geleng-geleng. Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang aku berpikir maka aku ada, orang sekarang seperti bilang aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini suah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut menerus ayah saya dulu. Ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya ingin jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang, karena orang-orang butuh hiburan. Badut pelawak
dianggap masih lucu. Lah sekarang pelawak saja kalah lucu kok sama politikus terdiam sesaat. Musik membangun suasana. Badut itu mendadak terhenyak menatap ke satu arah. Seakan ada yang muncul, badut itu merapikan diri agak gugup lalu mendekati. Menyapa seakan orang ada di hadapannya. Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silahkan, maaf berantakan. Dan membereskan tempatnya, menyodorkan kursi yang biasanya ada di warung. Duduklah. Mau minum apa? Atau makan? Ia mencari makanan di antara barang-barangnya yang berantakan, tapi tak menemukan makanan apapun. Kamu nggak haus? Kamu nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa, tapi bisa pesen GoFood kok, tapi kamu yang bayar ya. Lalu bicara kepada penonton. Yang datang pacar saya loh. Jangan tersenyum ngejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, cantik nggak pacar saya? Namanya Raisa. Lengkapnya Raisa Bayar. Lalu kembali mendekati ke arah dimana seakan duduk pacarnya. Terima kasih kamu mau menemui saya kira kamu sudah melupakan saya. Dengan tersenyum dan bahagia. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Saya juga rindu. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Bergaya dengan malu-malu, duduk di kursi panjang itu seakan pacarnya ada di sampingnya. Dan sambil bicara, ia pelan-pelan bergeser mendekati pacarnya. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Dengan duduknya bergeser mendekati pacarnya. Katanya kamu punya pacar baru. Dan pelan bergeser mendekat, lebih tampan. Dengan makin bergeser, lebih kaya. Dan semakin bergeser mendekat hingga sampai ujung kursi panjang itu. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Dengan menyanyikan lagu Sumpah, I love you, I miss you. Dengan makin bergeser mendekat ke ujung kursi. Boleh aku peluk kamu, boleh aku cium kamu. Dengan gaya malu-malu ia terus mendekati pacarnya. Hingga tanpa sadar ia sudah ada di ujung kursi itu. Dan akhirnya ia terjatuh tergelimpang di kursi. Ia menjadi tersadar, celingukan, melihat sekeliling. Dengan memanggil, Raisa, Raisa. Tak ada siapa-siapa. Tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saya saja. Gak ada pacar, saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar saya saja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu memandangi wajahnya di cermin. Kemudian menangis tersisa. Kadang di antara isak tangisnya ia terlihat terkekeh pedih. Sembari nahan isak tangisannya pelan-pelan, badut itu mengganti pakaiannya. Atau secara ternik ia membuka pakaiannya dan di dalamnya ia sudah memakai pakaian yang lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian yang lebih necis. Seperti telah berubah menjadi orang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya. Dengan gerakan yang tetap serupa badut. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Saya sudah katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian ini lihat penampilan saya begitu keren dengan perlende. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tidak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa semua orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal, hanya menjentik-jentik.
menjentik-jentikan jari seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sesungguhnya saya tak pernah merasa setolol itu saat itu. Lalu pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintas, yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu, yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka didandani menjadi necis seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dengan pilkab. Tapi tak ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat yang menjadi pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh ikut saya pilkada, padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tetapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorai-sorai penuh pemujaan. Mereka berteriak, mengeluh-elukan, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema, makin keras dan antusias. Badut itu berdiri di atas meja, memandangkan sekeliling bagai melihat jutaan manusia yang mengeluh-elukannya. Betapa siapnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sesungguhnya saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat, kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Kembali terdengar sorak-sorai, teriakan-teriakan pemujaan. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema, makin bertambah keras. Sementara badut itu berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Cahaya perlahan padam. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.